Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifuddin dengan NIM 226 1212110. Di sini saya akan menjalankan atau melakukan UTS Akhlak Tasawuf dengan dosen pengampu Bapak Rosidi. Di sini saya akan menyampaikan tentang akhlak dalam berkeluarga. Dalam berkeluarga tentunya terkait dengan anggotanya keluarga sendiri, yaitu orang tua, anak, dan juga saudara kalau punya. Yang pertama dulu, akhlak anak kepada orang tua. Tentunya anak itu kan pasti nggak hadir secara tiba-tiba di hidup orang tua ya. Pasti ada kejadian sesuatu yang membuat anak itu hadir di dalam kehidupan, yaitu orang tua itu pengen punya anak. Nah, kewajiban orang tua itu apa aja? Yang pertama menyayangi, pasti. Soalnya kan dia tidak datang sendiri, dia nggak mungkin cuma tiba-tiba datang kemudian masuk ke kehidupan orang lain. Tapi orang tua itu pengen punya anak, akhirnya dia harus bertanggung jawab dengan cara menyayanginya. Kedua, menjadi contoh yang baik. Menjadi contoh yang baik di sini dapat diartikan dengan cara satu, menunjukkan kasih sayang kepada dia. Yang kedua, menunjukkan rasa atau perasaan maaf kepada orang lain. Apa yang dimaksudkan dengan perasaan maaf di sini yaitu mampu memaafkan orang lain. Ketika orang lain berbuat salah, jangan langsung ditunjukkan kepada anak mereka bahwa orang ini salah harus dihukum. Kalau masih bisa dimaafkan, sebaiknya dimaafkan. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dimaafkan, maka sebaiknya dihukum. Soalnya orang tua itu juga bertanggung jawab untuk menunjukkan mana yang benar dan juga mana yang salah kepada anak. Soalnya kan anak itu masih polos. Kemudian tentunya kalau udah punya anak, pasti udah siap. Jadi mereka harus siap membiayai. Berikutnya adalah akhlak anak terhadap orang tua. Nah, setelah itu tadi kan akhlak anak pada orang tua. Loh kok emang anak ada tanggung jawab apa pada orang tua? Kan kita nggak punya tanggungan apa terhadap orang tua. Tentu ada dong, harus ada. Namanya juga anak itu harus berbakti ke orang tua. Kan udah dijelasin dalam agama. Nggak mungkin kan kita melihat orang tua kita susah, kita kok nggak merasa kayak kasihan gitu kan. Nah, makanya di akhlak anak pada orang tua ini yang satu, membantu jika bisa. Misalkan kalian pasti sebagian udah dewasa dan mungkin bisa membantu orang tua. Yang kedua, membanggakan orang tua. Kemudian yang ketiga, kalau ada salah itu jangan marah sama orang tua, tapi minta maaf sama orang tua. Kalau kalian punya salah, jangan tiba-tiba banting pintu habis itu nangis di dalam kamar katanya orang tua nggak sayang aku, orang tua nggak cinta aku. Adik kamu itu udah dewasa sampai segini itu karena orang tua merawat kamu, sebaiknya kamu membalas budi mereka. Nah, yang terakhir, akhlak anak pada orang tua yaitu menjaga atau merawatnya ketika sudah tua. Kan udah dijelasin di dalam doa ya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, jagalah kedua orang tuaku seperti ketika mereka menjaga aku ketika kecil. Nah, Allah ini nggak mungkin kan turun langsung menjaga mereka, harusnya ada perantara. Sebagai perantara itu, apa yang disebut di perantara di sini? Yaitu seorang anak. Anak itu nggak boleh menelantarkan orang tua ketika sudah tua, sudah renta, ataupun sudah sakit-sakitan. Harusnya anak itu kan menjaga mereka ketika tua, seperti ketika orang tua itu menjaga mereka ketika kecil. Yang terakhir, kalau misal punya saudara, mohon maaf apabila beberapa merasa kayak, wah saya kan anak tunggal, saya nggak punya saudara. Iya, paham, ini cuma untuk beberapa yang punya saudara. Sebaiknya yang pertama itu bersikap baik kepada saudara. Seperti hanya orang tua tadi, karena kita yang merasa lebih tua atau yang lebih muda, sebaiknya saling menghormati dan juga saling menghargai. Yang kedua, seperti tadi, kalau kita sebagai saudara yang lebih tua, sebaiknya menunjukkan contoh yang baik kepada saudara kita yang lebih muda. Misalkan Kak bilang dulu ke adiknya, Dek, hal itu nggak boleh, nanti dimarahin ibu. Jangan langsung marah-marah, terus habis itu berantem sama adiknya. Justru itu malah nggak baik, malah memutus tali persaudaraan. Yang ketiga yaitu menjaga tali persaudaraan. Tentunya kita kan nggak tahu ya kapan kita itu bisa marah ke adik kita atau ke saudara kita yang lain. Tentunya kita harus menjaga tali persaudaraan itu dengan cara satu, bersikap baik tadi. Yang kedua,
kalau ada yang marah atau ada yang marah di antara saudara kita, sebaiknya kita membantu menenangkan. Jangan malah mengompori. Wah, kae lo sing jimo gelasmu, jangan kayak gitu. Sebaiknya kalau punya adik kecil itu diajarkan yang baik-baik dulu. Sekian, apabila ada kesalahan dan juga kurang jelasnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.